Halo, selamat datang di Big Emperor Oracle Reading. Hari ini kita ngobrol tentang apa ya? Tapi kita akan cek dulu energi yang akan uh, muncul di kartu-kartu ini. Tapi buat teman-teman baru, jangan lupa bahwa bacaan ini gak akan related ke semua orang ya. Mungkin sekelompok orang tertentu dengan energi yang sama, atau mungkin sekelompok orang tertentu dengan zodiak tertentu, atau energi perasaan yang serupa. Jadi kalau teman-teman merasa bacaan ini nggak ada hubungan sama kamu yang sedang kamu alamin, atau seseorang yang berhubungan sama kamu, oh berarti ini nggak related sama kamu. Tapi kalau buat kamu yang ciri-cirinya di sini disebutin, ada beberapa step di sini yang disebutin, oh kemungkinan besar mungkin ini bacaannya buat kamu, dan semoga resonate dan bermanfaat. Dan jangan lupa mungkin memakai headset supaya lebih jelas ya, karena saya nggak memakai mic, dan biar lebih resonate aja. Dan mungkin saya juga nambahin musik biar lebih relax, dengerin sambil relax ya. Dan kemudian jangan lupa like, subscribe, dan berkomen, dan di YouTube juga iya gitu. Semoga bacaan ini bersenang buat teman-teman. Aku mungkin dengar semacam apa ya, semacam ide, gagasan, atau mungkin keluhan dari beberapa energi kolektif di sini, di mana kenapa ya saya ngerasa kayak hidup kayak stagnan gitu, hidup mungkin kayak merugi dulu atau segala macam. Di sini aku mendengar bahwa ada beberapa di antara mungkin teman-teman yang kenapa hidupnya tuh sebenarnya tuh gampang, atau mungkin lancar, atau ilmu yang dia pakai bisa berguna. Tapi di sini ada beberapa orang yang menyalahgunakan atau nggak menghargain apa yang udah diberikan kepada Tuhan semesta gitu. Entah itu pengetahuan akademis, pengetahuan non akademis, atau yang berhubungan dengan hubungan masyarakat, atau juga mungkin sesuatu yang berhubungan dengan ilmu psikis gitu. Apapun itu kemungkinan besar uh, kayak seperti sebab dirimu nggak menghargai hal-hal detail terkecil, sehingga apa yang kamu dapetin atau apa yang kamu punya seakan semakin lama semakin dibatasin gitu. Aku nggak tahu kenapa tiba-tiba ada muncul gagasan itu. Dan di sini digambarkan kamu harus berubah ya. Kamu harus merubah pola cara berpikirmu untuk apa yang mungkin selama ini kamu percayain di masa lalu gitu lah. Jadi selalu ada hukum timbal balik, bukan tentang ini, nggak semua tentang karma. Ini lebih ke sistem semesta, di mana semesta akan selalu menyeimbangkan apapun yang kita lakukan kepada sesama atau orang lain gitu loh. Dan ini juga berhubungan dengan friendship, atau ini juga akan berhubungan dengan masyarakat, hubungan dengan sekitar gitu. Ketika seseorang itu nggak bisa mengubah persepsinya tentang dirinya sendiri dan orang lain, dia akan stagnan gitu. Dan mungkin semacam kebersihan itu kayak stagnan. Bentar, saya itu cari kopi. Kenapa ya ini akhir-akhir ini mungkin beberapa teman-teman ngerasa kenapa orang lain bisa dan aku nggak bisa gitu. Ada kayak semacam pertanyaan itu. Forgiveness. Oke. Oh gitu. Ini mungkin teori ini agak kurang familiar ya dengan teman-teman, atau yang teman-teman percaya selama ini. Di mana gini, seseorang di kartu ini mungkin ada beberapa mayoritas di antara teman-teman merasa bahwa
apapun yang kau lakukan itu sesuatu yang aman, sesuatu yang mungkin nggak ketahuan orang, nggak akan mengusik. Yang penting aku ngalamin itu, yang ngelakuin itu diem-diem gitu. Tapi masalahnya nggak sesimpel itu. Bahkan hal terkecil apapun yang kita lakukan kepada diri sendiri, kepada orang lain, teman, keluarga, masyarakat, itu akan berpengaruh. Dan ini juga akan related dengan circle pertemanan, entah itu di sosial media, di itu. Kita nggak boleh punya sifat semacam rakun energi. Ini kalau di animal tarot namanya rakun energi, di mana seseorang digambarkan suka mengendap-endap, mencuri dengar, mencuri lihat, mencuri perbuatan. Ada beberapa aspek pencurian yang nggak kasat mata, yang mungkin kita nggak sadar kalau kita melakukan itu. Misalnya mencuri dengar obrolan orang lain, mencuri informasi apa yang dilakukan orang lain, stalking termasuk itu, mencuri ide-ide, dan mencuri perbuatan. Misalnya orang lain melakukan itu, kita benar-benar mengambil apa yang sudah ditekunin orang lain dan mau copy paste tanpa kita memberikan kontribusi atau kayak semacam rasa terima kasih, rasa pengakuan. Oh, aku maaf ya, saya sudah memakai cara kamu supaya saya bisa sukses atau segala macam, sehingga orang-orang ini seolah-olah dia sadar atau enggak, rezekinya semakin dibatasin oleh Tuhan semesta. Ini karena orang ini juga nggak punya kayak semacam disiplin atau batas bawah ya dalam sebuah relationship, dalam sebuah kemitraan, di mana entah kenapa gue ngerasa teman-teman yang ngelakuin ini, entah kamu sadar atau enggak, ini ibarat gini loh. Kita tuh hidup itu tuh ibarat kita memasukin swalayan atau toserba atau supermarket, di mana kita tuh di dunia itu kayak ngelihat masuk ke gate. Terus mungkin ada sih yang beberapa teman-teman kayak masuk terus cuman ngambil troli atau jinjingan gitu, tapi pas masuk itu cuma lihat-lihat gitu, kayak misalnya megang-megang buah-buahan yang segar, terus mungkin ngecek-ngecekin harga barang, terus mungkin pas di situ ada baju-baju, cuman milih-milih baju dipakai tapi nggak dibeli. Terus mungkin kayak semacam ngambil yang murah, atau mungkin cuma coba ngicipin, atau mungkin diem-diem ngambil, nyolong segala macem. Percaya atau enggak, Tuhan semesta itu ibarat yang punya toserba di dunia ini ya, yang punya toserba, yang punya supermarket. Terus kamu masuk, kamu cuma ngecek-ngecek, kamu ngeliat-ngeliat segala macem. Terus ada kasir, ada penjaga, malaikat, mereka itu kayak nganggap kayak, oh dia lagi datang, dia pasti juga nggak datang cuma nonton, cuma ngeliat-ngeliat, nggak beli segala macem. Jadi akhirnya yang punya toko, yang punya supermarket ngomong, oh coba deh arahin orang ini supaya nggak deket-deket barang-barang yang bakal dia rusak, yang dia cuma megang-megang, atau mungkin dicicipin, atau mungkin buah tomat dicocol-cocol jadi malah jadi berantakan, atau baju-baju jadi berantakan. Coba deh arahin orang ini supaya dia justru masuk ke barang-barang yang lebih murah aja. Makin orang ini lancang, suka ngambil, mungkin cuma nyoba-nyoba, cuman nonton, cuman nggak itu, dan nggak menghargai, dan bahkan mungkin sama yang jaga barangnya atau di rak-rak itu diberantakin, nggak ngomongin terima kasih segala macem. Orang-orang ini seolah-olah malah diarahin ke tray atau daerah yang barang-barangnya semakin lama semakin jelek tanpa dia sadarin, atau dia udah mulai sadar tapi entah kenapa kok gue nggak dapet barang yang gue mau. Gue nggak bisa dapetin apa yang harusnya tuh aku bisa dapetin yang bagus. Misalnya cuman bisa menikmatin hidup segala macam. Sama nih orang ini, karena dia nggak disiplin, dia nggak menghargai relationship, dia nggak balik lingkungan sekitar.
orang-orang yang mungkin juga teman-teman termasuk di dalamnya, dalam menjalani hidup lama-lama kayak seolah tuh kayak nggak punya pilihan. Yang dulunya mungkin dapetin kayak kayak kemudahan, mungkin pertemanan yang bagus segala macem, seolah teman-teman diarahkan untuk orang-orang yang semakin jahat, semakin culas, terus mungkin semakin sikut-sikutan mungkin di tempat kerja, atau mungkin di dalam relationship ketemu sama lover-lover yang apa ya, me- membuat teman-teman itu menderita gitu, membuat kalian itu merasa kayak, kok aku jadi semakin lama semakin ketemunya orang-orang yang membuat aku kecewa segala macam. Ini kadang-kadang ini percaya nggak? Ini kadang-kadang karena eh, refleksi diri sendiri yang nggak menghargai apa yang udah ada dalam kita, dan nggak apa ya, nggak berterima kasih dengan itu gitu, sehingga urusan ini jadi semakin sulit gitu. Makanya ini ada semacam dead atau mungkin titik nadir di mana banyak di antara teman-teman yang akan diarahkan sebagai ke suatu peristiwa yang membuat kalian itu mengalami kayak semacam gonjangan, entah itu kerugian material kalau misalnya urusan bisnis, bermitra, atau dilakukan di tempat kerja, atau mungkin di masyarakat. Teman-teman mulai dikucilkan karena nggak punya peran, atau mungkin karena sering sering melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. Ini nggak semua orang akan ngalamin, tapi ini juga mungkin tentang teman-teman yang mungkin merasa kayak hidup kok semakin nggak punya pilihan gitu, hidup kok semakin susah gitu segala macam. Ini adalah respon dari ketidak friendshipan, ketidak ramahan diri sendiri kepada orang lain tanpa disadarin gitu. Ini bukan mengorek-ngorek kesalahan kita yang lama, tapi ini lebih ke tindakan preventif atau pengingat bahwa itu loh yang sebenarnya terjadi. Jadi kita ibarat, ini balik lagi nih, kita ibarat kita masukin ke sebuah supermarket kehidupan, dimana ketika kamu datang untuk melihat tray atau mungkin apa, rak-rak yang berisi barang-barang bagus, atau entah itu bahan segar, sayuran segar, atau tumpukan baju yang bagus segala macem, jangan pernah merasa bahwa apa yang kamu lakuin cuman ngeliat-liat, cuman ngacak-ngacak segala macam, dan nggak berusaha untuk diperbaikin. Itu nggak akan didetek, nggak akan diperhatikan oleh Tuhan semesta yang punya toko, yang punya perbelanjaan ini gitu, yang punya perdagangan yang adil, ya nggak sih? Apalagi di situ banyak banget kasir, banyak banget CCTV yang lihat gitu. Nanti mereka akan ngomong, dia lagi yang ada. Udahlah, jangan dikasih lihat yang bagus-bagus, arahin ke tempat yang barang-barang jelek aja lah, biar dia nggak ngeberantakin barang-barang, biar dia nggak ngeberantakin baju-baju, biar dia nggak cuman nyoba-nyoba tapi nggak beli, dan biar dia nggak cuman apa, ngutil atau segala macam, arahin ke sana aja atau segala macam gitu. Orang harus berubah. Di sini digambarkan orang harus berubah. Orang harus melakukan apa yang disebut dengan mengapresiasi, dan tentunya teman-teman harus apa ya, apa sih istilahnya, memaafkan diri sendiri dulu di masa lalu, yang oh iya ya, ternyata selama ini di dunia ini saya selalu nggak menghargain atau nggak apa ya, memberikan apresiasi kepada orang lain gitu. Jadi mungkin teman-teman, mungkin hal-hal yang sepele bisa dimulai dari mungkin di kasir di kehidupan nyata. Kalau kalau dilayani di kasir atau di layanan umum atau di itu, ketemu sama orang, jangan membuat gestur di mana kamu sangat sombong, kamu sangat kayak nggak butuh. Gunakanlah gestur di mana kamu itu menghargai orang itu, mungkin bilang terima kasih, menunduk, melakukan senyum, mungkin itu di kasir, atau kamu berinteraksi dengan teman kerja segala macam. Bersikaplah ramah dan maafkanlah dirimu sendiri, karena kamu bukan orang yang friendly, bukan orang yang membuat orang lain nyaman, sehingga itu membuat kamu selalu merasa bahwa kok aku semakin merasa kesulitan dalam menghadapi hidup gitu. Itu tadi nih,
Karena pemilik supermarket kehidupan nggak pengen kamu kamu ada di lorong-lorong di tempat yang bagus-bagus sehingga kamu berpotensi untuk merusak itu gitu, merusak rezekimu sendiri. Sehingga ketika kamu udah mulai ada dalam titik nadir, titik krisis, kita harus mengubah diri sendiri dulu. Kita harus bertransformasi. Ini sebagai bentuk apa ya? Bukan mengungkit masa lalu. Ini sebagai bentuk pengingat. Jadi ketika teman-teman ngerasa hidup tuh kenapa sulit ya, kenapa ilmuku tuh malah aku nggak jadi kayak ngerasa itu. Misalnya mungkin teman-teman punya skill sesuatu yang bersifat spiritual, atau itu jangan pernah dipakai untuk melakukan hal yang jahat. Misalnya mencuri dengar, mencuri lihat, uh, stalking atau ngamatin orang segala macem. Atau mungkin simpelnya mungkin ada postingan orang cuma ditonton doang, cuma dilihat-lihat, apa nggak bilang terima kasih, asal dicomot segala macem. Itu tentu ibarat kayak kita masuk ke supermarket, kita cuman uh, ada buah-buahan dibeli, pegang-pegang, diambil, dicomot, atau mungkin dicicipin, atau mungkin itu terus malaikat akan kayak penjaga di kasir yang bilang, ya dia lagi lewat lagi, ya dia bakal cuman apa namanya, uh, coba-coba dong. Jadi dia orang-orang kayak gini akan diarahkan pada hal-hal yang buruk gitu, dan biasanya dia juga akan mendapatkan banyak semacam karma, di mana orang ini orang ini akan mengalami kayak sesuatu yang nggak menyenangkan dalam hidupnya. Misalnya orang ini punya tabiat di mana dia kayak mencuri dengar, cuman mencuri informasi dari orang lain, entah itu di kehidupan nyata atau di sosmed. Dia cuma nonton, dia nggak bilang terima kasih, nggak bilang apa segala macam, cuman oh gue bisa lah ambil idenya, oh ini bagus, oh gini segala macam. Eh, saya yakin orang-orang yang ngelakuin ini akan merasa bahwa hidupnya kok selalu akan dipenuhi dengan orang-orang yang melakukan hal yang serupa ke dia gitu. Jadi yang dia mungkin mencuri dengar informasi dari orang lain atau mencuri lihat, dia akan lama-lama kayak merasa insecure. Jangan-jangan aku bikin story, jangan-jangan aku ngepost ada yang mau mata-matain, ada yang apa ya, ada yang mencuri ide-ideku. Semakin diam, semakin sebenarnya ini bermula dari diri sendiri. Semakin dia merasa melakukan itu, diam-diam ngamatin orang, diam-diam nyomot konten orang lain misalnya itu, atau mungkin ngambil ilmunya deh, atau apapun apapun itu, entah itu di sosial media, atau itu mungkin di kantor, atau itu kayak ngamatin dia sendiri. Semesta akan memberikan efek yang serupa ke dia, sehingga semakin dia merasa kayak kita ada di supermarket, kita nyomot atau cuman mengganggu segala macam, seolah yang punya supermarket akan ngarahin kita ke barang-barang yang semakin jelek, dan kita nggak punya pilihan untuk barang-barang semakin. Makanya kita harus berubah. Kita diingatkan, apalagi ini tahun yang baru ya, kita diingatkan untuk memberikan apresiasi. Kita harus berubah, memberikan apresiasi gitu. Kita harus disiplin gitu. Kita memberikan apresiasi kepada diri sendiri supaya kita lebih ramah kepada sesama, ramah kepada lingkungan, ramah kepada orang lain. Berilah apresiasi. Misalnya kita bisa mulai nih dari diri sendiri dulu. Misalnya kita ke minimarket, ketika kita habis belanja nih, ke kasir kita apa ya, habis dilayani segala macem, jangan lupa deh kita mulai dengan bilang makasih ya mbak, atau makasih ya mas gitu. Dan saya udah ngalamin itu. Semakin kita menghargai orang lain dengan cara-cara yang sederhana, seolah-olah Tuhan membuat kita terbuka jalannya, semakin ringan, semakin orang lain tahu, oh orang ini benar-benar menghargai kasir, oh menghargai orang lain. Ada orang di jalan, kita senyum, yang tadinya kita cuman seolah nggak peduli, kita mencoba senyum. Ada satpam yang ngebukain gerbang, kita nunduk, kita senyum, itu orang itu akan ramah. Semesta akan selalu memberikan efek apa ya, memberikan pemakluman kepada kita yang mungkin tadinya kita melakukan banyak lagi kesalahan. Ketika kita merasa bahwa kita tuh salah loh, kita udah itu, dan kita mencoba untuk bersahabat dengan diri sendiri, bersahabat dengan lingkungan, keluarga, dengan alam gitu.
semesta juga akan bersahabat dengan kita dan jalan kita akan dimudahkan. Jadi buat teman-teman yang mungkin merasa yang kami atau sebelum-sebelumnya merasa bahwa nggak akan ketahuan ini, nggak akan itu segala macam, nggak akan efek, tapi mungkin pada akhirnya akan mulai nyadar bahwa kok nggak, aku semakin semakin buntu ya, kok semakin insecure sama diri sendiri, bahkan mungkin entah itu kehidupan sehari-hari atau di sosmed, itu kadang dimulai dari diri sendiri. Jadi ini sebagai pengingat buat teman-teman juga bahwa segala sesuatu selalu dimulai dari bersahabat dengan diri sendiri dulu, bersahabat dengan uh, lingkungan sekitar, teman-teman, teman kerja, mungkin juga orang-orang di sosmed. Perlakukanlah orang lain seolah kamu juga ingin diperlakukan seperti itu. Ketika kamu nggak pengen merasa insecure, kamu memberikan keamanan dengan orang lain. Misalnya saya juga dulu, waktu saya itu nggak menganggap itu sebagai suatu respect, tapi lama-lama saya nganggap bahwa oh iya ya, kalau saya ngeliat story di teman-teman, saya minimal akan bikin like atau mungkin komen yang bagus, biasanya oh bagus, oh kamu ada di mana, oh bagus kamu ini, segala macem. Atau mungkin kalau di postingan orang gitu yang mungkin postingan orang random di itu, saya akan komentarin secukupnya aja. Jadi bukan cuman nonton kayak terus di dalam hati cuma nyinyir, apalagi emang kita ngelakuin ketika perkataan yang kasar-kasar atau yang nggak menyenangkan, itu biasanya akan kembali ke kita sendiri, yang membuat kita akan merasa insecure gitu loh. Dan makanya kita harus ingat teori bahwa kita tuh sebenarnya seolah memasukin apa ya, supermarket kehidupan gitu. Jadi kalau kamu pengen dihargain, kalau kamu akan diarahkan sama petugas ya untuk oh ya mas kesana aja, barangnya bagus-bagus, ini baju ini lebih bagus, tanpa kamu minta, dan kamu nggak perlu kebingungan untuk nyari. Petugas atau orang yang jaga di situ akan ngomong kesini aja, kesini, oh ini coba makanan, ada makanan tester gitu. Semakin kita ramah dengan lingkungan, memaklumin orang lain, dan kita memberikan apresiasi, hidup kita akan berubah loh secara perlahan. Mungkin teman-teman gak akan ngerasain itu cuma sehari 2 hari, tapi coba deh bersahabatlah dengan lingkungan sekitar. Kita memberikan apresiasi, hidup kita akan mudah. Mungkin juga akan ngaruh ke jodoh akan apa ya, jodoh kita akan lebih terbuka dengan kita mengapresiasi hal-hal yang sepele, hal-hal yang sederhana. Kita mungkin di lingkungan kalau ketemu orang menyapa, memberikan senyum, mungkin kalau dibantu sama kasir atau apapun itu bilang terima kasih, nanyain kabar. Orang-orang akan mengalami death and rebirth atau transformasi kehidupan cepat atau lambat. Dan maafkanlah juga dirimu sendiri karena kamu ceroboh, karena kamu nggak aware tentang itu di masa lalu. Tapi sekarang kamu harus memperhatikan itu gitu, supaya apa, supaya kita menjalani sesuatu itu lebih lancar. Yang mungkin dulunya kita itu sebelum-sebelumnya kayak nggak peduli sama perasaan orang lain, atau entah itu di dunia nyata atau di sosial media, kita nggak peduli, kayak yang penting yang penting gue menang, yang penting gue ngambil idenya orang lain, yang penting gue itu. Tapi lama-lama kamu akan merasa bahwa semesta akan menekanmu, kayak membuat kamu kayak merasa terpojok. Tapi ketika kamu benar-benar kayak bersahabat dengan orang lain, saya yakin deh teman-teman bisa mulai dari yang udah saya lakuin juga, dimana ketika sama teman-teman misalnya ada postingan entah story atau segala macam, nggak cuma nonton deh, kita mulai menghargai orang itu. Kita akan menghargai di sini, misalnya oh bagus, atau minimal cuma klik like doang gitu, karena kita udah nonton nih. Jadi kita nggak punya tanpa kita sadari, kita cuma mencuri informasi, mencuri dengar, mencuri ide-ide orang lain, dan mengambil kebahagiaan orang lain itu dengan cara yang sembunyi-sembunyi gitu. Ketika kita bersahabat dengan orang lain, lingkungan sekitar, dan kita akan juga membiasakan diri untuk nggak punya rasa iri dengki, dan nggak punya rasa apa ya, nggak suka ketika orang lain itu lebih berhasil dari kita, atau lebih bahagia, atau lebih berwawasan gitu. Kita terlalu banyak lihat orang yang jatuh tanpa dia sadarin secara perlahan, dengan cara yang nggak duga, karena dia nggak menghargai orang lain, dan dia nggak
mengindahkan bahwa suatu saat dia akan mengalami kejatuhan. Tapi setelah orang-orang ini mulai berubah, mulai punya inisiatif untuk apa ya istilahnya, memperbaikin ego dia. Dia udah mulai yang namanya mendisiplinkan diri bahwa segala sesuatu tuh kamu harus bertahap dan harus apa ya, bersahabatlah dulu dengan diri sendiri dulu, dengan orang lain, dengan hal sederhana, sehingga mungkin yang tadinya kita mungkin mendapatkan kesulitan dalam menjalani hidup ya, eh, kita akan semakin santai. Oh iya ya, ternyata nggak sesulit yang kita bayangin di masa lalu. Kalau kita memulai diri sendiri dengan di sini, kita akan diarahkan ke hal-hal yang baik gitu. Supermarket kehidupan akan mengarahkan kita ke barang-barang yang bagus. Kita akan memulai pilihan yang bagus. Eh, Orang-orang yang lebih ramah, orang-orang yang juga sama-sama tahu bahwa oh oh ada orang ini, dan oh orang ini yang kemarin habis habis milih-milih barang dia yang rapiin lagi. Oh dia yang tadinya sama tetangga nggak nyapa, sekarang dia udah nyapa. Oh dia yang di situ. Akhirnya semesta akan membuat kita itu kayak hidup kita jauh lebih mudah gitu. Hidup kita akan jauh lebih terarah, dan hidup kita akan jauh lebih diapresiasi orang lain. Jadi buat teman-teman yang ngerasa ingin hidupnya tuh diapresiasi orang lain atau segala macam, mulai dari hal sederhana, mulailah mengapresiasi apa yang dilakukan orang lain, apa yang itu, dengan dia melakukan hal-hal yang semacam keramahan, memberikan semacam komplimen gitu, semacam itu. Ini nggak akan respon ke semua orang, tapi semoga bacaan ini bermanfaat untuk mereka yang membutuhkan bacaan ini. Semoga resonate.